kita dikagetkan gitu ya dengan virus ini seolah-olah baru. Virus ini masuk ke Indonesia, padahal tadi Prof. Elina juga sudah menyebutkan bahwa ya memang virusnya juga ada gitu di Indonesia. Jadi bukan sesuatu hal yang baru, hanya di Cina dilakukan surveillance. Nah, ini dari WHO ya bisa dilihat bahwa memang setiap winter itu akan ada peningkatan ya, dan ini juga dipantau oleh WHO harus bagaimana kita gitu. Jadi inilah yang terjadi di sini juga terjadi peningkatan, dan sebenarnya peningkatan ini tadi juga sudah disebut ya, berbagai macam virus, bahkan di Cina sendiri HMPV ini hanya 6% sebenarnya ya, dibandingkan dengan influenza yang menjadi memang penyebab outbreak ISPA ya, sebenarnya seperti itu. Saya langsung karena pemeriksaan penunjang ya, diagnosis bisa PCR sebenarnya viral kultur, jadi kultur virus, kemudian serological assay. Tapi sebenarnya biasanya viral kultur serological assay ini juga hanya menjadi pemeriksaan untuk riset-riset karena kita ingin melihat apa namanya, bagaimana sih sebenarnya patternnya dari virus ini gitu, polanya seperti apa. Nah, saat ini dalam praktis maka kita menggunakan PCR saja. Nah, tadi kita sudah membahas tentang gejala. Lalu, karena memang dia lebih banyak infeksi saluran napas akut, sebenarnya seberapa perlu sebenarnya pemeriksaan penunjang? Nah, untuk diagnosis pasti yang jelas memang PCR. Tapi apakah semua orang perlu di PCR? Kalau menurut saya, apa namanya, tergantung kepada gejala. Mengingat tadi dikatakan Prof menyebut ya, pasiennya berapa? 3,6. Ada di beberapa rumah sakit 4 juta, 4,5 juta, ada yang 9 juta, yang termurah 2,5 juta saya dengar. Jadi menurut saya kalau dia memang hanya merupakan eh, virus apa namanya, gejala infeksi saluran napas atas tanpa komorbid, menurut saya tidak diperlukan. Bahkan untuk pemeriksaan PCR pun tidak diperlukan. Apalagi dia self limited disease, jadi kita nggak usah pusing gitu ya, nggak usah pusing untuk pergi mencari pemeriksaan PCR ini. Kalau kita memang hanya mengalami gejala ringan, demam yang kemudian bisa diatasi 2-3 hari, meskipun satu keluarga mungkin ya, karena ini kan tadi menular ya, misal satu keluarga sakit, tapi maka tidak diperlukan pemeriksaan. Ronsen. Nah, biasanya saya melakukan ronsen ketika pasien sudah mengalami sesak napas. Karena biasanya kalau sesak napas kita harus mencurigai mulai tanda-tanda terjadinya pneumonia. Dan pneumonia virus tetap harus kita amati ya dengan baik. Dan pada saat pasien datang, tentunya kita nggak tahu sebenarnya kita ini apa gitu ya. Apakah kita menghadapi pneumonia bakterial, ataukah dia virus, ataukah virus yang berbahaya. Makanya biasanya di situ saya mulai melakukan apa namanya, mulai melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain gitu ya, seperti ronsen torak. Ini salah satu contohnya, pasien datang dengan keluhan batuk, demam sampai 39-40, kemudian ada apa namanya, ada namanya nasal congestion gitu ya, ada hidungnya mampet, nyeri tenggorokan. Tapi mulai sesak. Karena mulai sesak, cek saturasi sih 93, tapi demamnya cukup tinggi. Akhirnya kita melakukan pemeriksaan ronsen torak. Ternyata gambarannya seperti ini. Gambaran yang boleh dibilang ini adalah gambaran pneumonia. Sebenarnya gambaran pneumonia seperti ini bukan pneumonia berat, tapi bisa masuk kepada kelompok atipikal ya, karena bukan low baris, bukan ini. Lalu kita melakukan PCR. Nah, PCR yang ada saat ini di pasaran bisa mendeteksi human metapneumovirus ini biasanya adalah panel respi seperti ini yang memang PCR-nya dia beragam. Jadi tidak hanya memeriksa human metapneumovirus, tapi juga dia memeriksa sekaligus. Ini bagus juga sih ya. Kalau dari sisi kita kan belum tahu juga apa sih sebenarnya tren yang ada gitu ya. Kalau kita tahu dia influenza, tapi ternyata pasien ini pasien muda, tanpa komorbid, tidak perokok, habis dari traveling gitu ya. Ternyata ini dapat mikoplasma. Nah, mikoplasma adalah merupakan salah satu juga penyebab pneumonia atipikal. Eh, jadi pada kondisi seperti ini ya kita melakukan. Nah,
Dan kebetulan kenapa saya juga melakukan karena gejalanya sudah mulai ada sesak, sudah ada demam yang tinggi, sehingga dan ada riwayat perjalanan. Malah saya khawatir COVID juga bisa, RSV juga bisa gitu. Tapi pemeriksaannya juga bisa memeriksa RSV, saya juga memeriksa COVID, jadi sekalian terperiksa. Dan ternyata kita dapatkan kasus ini Mycoplasma pneumoniae. Apa yang kita berikan? Nah, ini bakteri atipikal, maka kita berikan antibiotik untuk bakteri atipikal. Nah, disinilah kita perlu antibiotik. Gitu. Jadi, kalau tidak ditemukan bakteri atipikal, hanya virus saja ya tergantung virusnya jenisnya. Tapi ada lagi mungkin tadi Prof menyinggung bahwa HMPV ini pada pasien PPOK. Nah, ini ada pasien lain ya, sama nih batuk. Tapi biasanya gejala yang lumayan tuh bukan batuk. Biasanya demam, sama hidung tersumbat, tapi sesak. Nah, kebetulan kali ini sesaknya agak berat, disertai dengan mengi, karena pasiennya memiliki PPOK. Nah, apa yang saya lakukan? Ya sudahlah, kita periksa saja nih PCR. Kenapa saya periksa PCR? Karena pemeriksaan darahnya di awal tidak leukositosis, CRP yang tinggi. Nah, ini juga bisa menjadi sebenarnya tanda-tanda pneumonia virus. Dan ternyata gambarannya seperti ini. Kita melakukan awalnya foto toraknya juga gambarannya seperti ini. Ada gambaran yang khas dari pneumonia virus, yaitu gambaran ground glass opacity seperti ini. Ya, jadi didapatkan ground glass opacity. Tapi kenapa ini pasien ada juga cincin-cincin? Karena memang pasien ini juga dia ada basicnya, dia juga ada gambaran lesi minimal bronkiektasis dan memang bronkiektasis pada pasien ini. Nah, dengan ini, dengan gambaran seperti ini, maka kita perlu curiga pneumovirus. Dan ternyata kebetulan diperiksa panel respi-nya positif, terdeteksi human metapneumovirus. Jadi pada kasus ini saya rawat. Saya rawat karena dia memiliki PPOK, kemudian eksaserbasi, datang dengan saturasi yang cukup rendah ya. Kalau nggak salah waktu awal tuh 86, terus jadi 90 dengan oksigenasi. Cepat sih, cepat perbaikan. Kemudian didapatkan juga gejala-gejala obstruktif, jadi PPOK-nya eksaserbasi gitu ya. Jadi saya berikan juga bronkodilator, diberikan. Nah, apakah semua kasus perlu? Ya, saya rasa. Kalau pasien ini tidak memiliki komorbid, pasien ini tidak dengan gambaran seperti ini, saya cenderung untuk tidak melakukan juga pemeriksaan PCR. Yang saya khawatirkan sebenarnya waktu pasien ini datang, saya khawatirnya ini pasien yang COVID. Karena COVID juga ada gambaran ground glass opacity. Yang ingin saya sampaikan bahwa pesan dari kasus ini adalah semua sebenarnya pneumonia virus cenderung untuk memberikan gambaran ground glass opacity. Dan pada saat ini CT scan dilakukan, karena CRP-nya tinggi sekali, 126. Jadi pada kondisi-kondisi inflamasi yang tinggi, memang mungkin saja akhirnya terbukti gitu ya dengan gambaran di parenkimnya juga mengalami hiperinflamasi. Dan biasanya pada fase ini memang pasien akan sesak gitu ya, karena memang akan mengganggu proses difusi oksigen. Dan disinilah kita perlu melakukan perawatan, apalagi dengan gejala obstruktif, ada komorbid, gitu kita perlu melakukan perawatan. Jadi perawatan itu tidak diperlukan kalau memang bahkan pemeriksaan PCR-nya pun tidak diperlukan. Ya karena kita di situasi yang tidak menentu ya terpaksa kita bukan terpaksa ya kita wajib untuk melakukan untuk menentukan. Kalau yang kita dapatkan avian mungkin kita akan memberikan oseltamivir. Saya juga ada kasus semacam ini ternyata eh, adalah yang terdeteksi justru swine flu ya. Swine flu juga gambarannya juga seperti ini. Jadi boleh-boleh saja kita melakukan ronsen torak itu sebenarnya sudah cukup karena memang bisa menggambarkan gambaran-gambaran atipikal juga. Tapi kalau dalam kondisi berat perlukah kita melakukan CT torak seperti ini ya, tergantung situasi dan availabilitas. Kalau memang tidak sih sebenarnya tidak. Saya melakukan CT scan karena justru pasien dalam 3 hari pertama mengalami perburukan, CRP-nya meningkat. Yang saya khawatirkan adalah apakah mungkin ini human menyebabkan seperti hiperinflamasi. Ternyata dia seperti hiperinflamasi, CRP meningkat dengan gambaran ground glass opacity. Tapi alhamdulillah bukan merupakan hiperinflamasi yang sampai menimbulkan gejala seperti ARDS pada COVID. Ya, alhamdulillah pasiennya teratasi. Yang saya berikan adalah pengobatan antivirus. Nah, bagaimana antivirus? Yang jelas kalau hanya HMPV, no antivirus. Jadi bukan no antivirus, artinya memang belum ada gitu, belum ada antivirusnya. Antibiotik, nah antibiotik kalau memang kita tidak melihat tanda-tanda infeksi bakterial yang kadang-kadang memang
bisa saja antibiotik diperlukan kalau kita melihat tanda-tanda terjadinya infeksi sekunder. Karena memang sering terjadi terutama pada pasien bronkiektasis, pasien PPOK, akhirnya diikuti dengan infeksi bakteria. Jadi di sini yang membutuhkan antibiotik. Tapi apabila gejala ringan, maka kita tidak perlu antibiotik. Berbeda dengan kasus yang tadi yang ternyata Mycoplasma pneumoniae, maka kita perlu memberikan antibiotik yang sesuai dengan bakteri atipika. Terapi yang diperlukan adalah suportif ya, hidrasi, oksigenasi, bronkodilator, kortikosteroid juga dikatakan merupakan salah satu terapi mengurangi inflamasi. Apalagi bila kita memang memiliki bukti C reaktif yang tinggi yang menandakan inflamasi dengan gambaran yang cukup berat dan obat demam. Pencegahan infeksi virus karena HMPV kita nggak bicara vaksin seperti dikatakan Prof. Erlina tadi dan juga sudah disampaikan ini yang perlu dilakukan ya. Jadi ini Kemenkes juga bikin, jadi kita mengingat lagi apa yang dilakukan pada saat COVID. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.